dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam 60 Minutes with Menpora Zainuddin Amali. Nah, kita sudah cukup banyak berbicara tentang sport science. Sekarang sport tourism. Ini di Indonesia tidak asing karena sudah dijalankan. Saya kebetulan 2 kali menjadi chairman Tour de Flores. Itu adalah sport tourism sepeda. Ya, betul. Nah, anak-anak kita berbakat. Yang saya lihat di sepeda ini orang Indonesia belum ada yang masuk klub negara lain. Ya. Ternyata ini udah kayak sepak bola ini yang namanya itu cyclist ini, Pak. Ya, jadi betul. kalau yang olahraga sepeda internasional itu di bawah UCI, Union Cycliste Internationale dari Prancis, itu semacam FIFA-nya sepak bola. Betul. Nah, itu ada klub-klub sepeda itu di Indonesia, Malaysia. Nah, kalau di Malaysia itu mereka sudah bisa bayar. Ada orang Jerman, ada orang Jepang. Nah, itu mana-mana. Jadi mereka udah kayak pemain bola masuk klub-klub itu. Betul. Nah, Indonesia ini belum terlalu ini. Tapi kan yang mau kita lihat adalah secara umum ya. Nah, kalau di bidang sepeda ini kan yang bertahan sekarang adalah Tour de Singkarak. Ya, betul. Itu kan membantu turisme. Lalu kemudian Pak Azwar Anas, Tour de Bupati Banyuwangi, itu dia satu kabupaten menyelenggarakan sendiri Tour de Ijen. Iya, betul. Nah, nanti lain-lain juga. Itu di bidang sepeda, barangkali lain-lain. Barangkali ada berapa sport tourism yang nasional dan internasional yang bisa dilakukan di Indonesia? Sepeda pasti itu sudah jalan. Tour de Singkarak itu kita yang mulai pakai APBN. Sekarang udah enggak. Sekarang 2 tahun setelah itu kita lepas, sponsor datang sendiri. Ijen juga begitu. Nah, itu satu potensi. Kemudian maraton. Borobudur Marathon, Heritage Marathon. Tapi sekarang ini masih kelompok-kelompok media yang melaksanakan. Iya. Yang penting media itu, Pak, karena Tour de France itu media, Pak, pertama. Betul. Dari tahun 1903. Betul. Tapi pemerintah harus mendukung. Iya, betul. Kita dukung. Kita dukung. Itu. Kemudian untuk olahraga panjat tebing segala macam. Nah, kebetulan sekarang ketuanya kan Mbak Yeni Wahid. Jadi semangatnya luar biasa. Bahkan dia kerjasama dengan beberapa pasar itu menyediakan tempat untuk itu. Kemudian untuk terbang layang segala macam itu kan kita tempatnya banyak. Para layang, Pak. Iya, para layang. Di Flores sudah banyak diincar para layang. Betul. Kemudian untuk laut kita, untuk diving. Untuk untuk ski dan lain sebagainya, itu kan orang turis sebenarnya yang banyak menikmati itu. Tetapi kita harus meng-package dengan bagus. Seperti contoh Thailand yang saya sampaikan itu. Mau olahraga apa? Itu sudah satu paket. Tiketnya, akomodasinya, wisata yang lainnya. Dan dia pasti spend money di situ. Itu infrastruktur kita harus perbagus. Kemudian masyarakat kita harus kita edukasi. Ini yang penting. Sebentar lagi tahun depan kita akan menjadi tuan rumah MotoGP. Itu juga masuk dalam sport tourism. MotoGP di mana nanti? Di Mandalika. Mandalika. NTB. Oh iya, betul. Ya. Nah, dan Dorna Internasional, penyelenggara MotoGP itu sudah kontrak 5 tahun untuk Indonesia. Kalau bagus akan diperpanjang. Nah, saya dapat informasi dari teman-teman di motor. Ini kalau jadi, ini adalah sirkuit terindah di dunia. Terindah di dunia. Indah karena pemandangan. Iya, pemandangan. Karena dia di laut dia, Mandalika itu. Nah, masyarakatnya harus kita edukasi. Jangan sampai itu hanya tempatnya, kemudian orang akhirnya nginapnya di Bali juga dan lain sebagainya. Itu dia. itu banyak juga yang artinya bukan pesimis ya, tapi mengingatkan sport tourism yang itu MotoGP ini, bagaimana orang-orang harus datang banyak di sana supaya betul-betul hotel-hotelnya laku, jadi betul-betul kan tercapai tujuannya. Iya, jadi kawasan ekonomi kan itu Mandalika itu. Kalau yang akan meliput pasti minimal 140 negara yang akan menonton itu kan secara langsung.
Tapi yang kita butuhkan adalah orang datang ke situ dan ekonomi daerah itu harus tumbuh. Ya. Nah, kemudian orang harus dibuat betah. Kan ada kebiasaan, mohon maaf nih, kalau ada turis datang langsung kita todong suruh beli ini, suruh beli itu. Dia pergi, dia nggak mau. Nah, hal-hal yang seperti itu, edukasi kepada mereka, kita tempatkan. Kalau ada orang mau kerajinan, apa, Betul. itu hal-hal yang seperti itu. Nah, kami tentu dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, dari sisi sportnya. Teman-teman dari Kementerian Pariwisata harus mengemas dari sisi pariwisatanya. Itu yang nanti akan kita tanda tangani dengan Pak Wisnu nanti jam 2. Oh ya. MOU. Jam 2 hari ini. Hari ini. Jadi dalam bayangan itu ada berapa event ya? Apa namanya, sport tourism event yang bisa dilakukan tahun depan ya? Iya. Kita lihat situasi kondisi COVID kan. Kalau memang bagus akan banyak. Dan Pak Presiden itu beri arahan kepada saya, ambillah sebisa mungkin. Tadinya kan kita menawarkan untuk menjadi tuan rumah olahraga pantai, sport beach game. Itu banyak dan turis akan datang itu. Semua olahraga pantai itu akan. Kemudian kalau yang sudah rutin, maraton, ada beberapa maraton kan itu, dan sudah tercatat sebagai agenda internasional. Kemudian cycling sepeda kan gitu ya. Iya. Kemudian para layang itu dan panjat tebing sudah masuk juga sekarang. Iya. Karena kita kan banyak tempat yang enak untuk orang berlatih itu ya. Jadi banyak yang kita bisa jual. Nah sekarang kolaborasi kita untuk menjual itu yang harus. Nah itu ya saya bicara sama Menteri Pariwisata, ayo kita jual rame-rame. Nah ini kolaborasi Kemenpora, Kementerian Pariwisata, dan juga pemerintah daerah, Pak. Pemerintah daerah. Karena mereka di tempat mereka. Iya, infrastruktur, edukasi masyarakat, dan lain sebagainya. Turis datang kalau menarik dan dia merasa nyaman di situ. Kalau dia nggak merasa nyaman, dia datang dicopet, dia apa gitu. Iya. Itu Saya yang pikir ini kalau sport tourism ini betul-betul digerakkan itu akan berdampak ya. iya. Betul. Berdampak. Dampak ekonominya luar biasa. Itu contoh Thailand. Nggak usah jauh-jauh. Dulu kan mereka mengandalkan turis hiburan kan. Iya. Sekarang nggak. Dia kurangin porsinya, dia dorong sehingga dia buat sedemikian rupa menariknya. Nah sekarang sport industri ya. Ya. Itu nanti bayangan seperti apa kalau tadi yang untuk apa namanya itu support dari produk-produk olahraga itu oke. Tetapi artinya bayangan saya kalau di luar negeri sepak bola itu semuanya sudah perusahaan-perusahaan hebat, bahkan menjadi perusahaan terbuka, menjadi listed company ya. Betul. Di Indonesia itu baru mulai Bandung ya. Iya. Bali pertama ya. Dia listing saya hadir. Iya. Itu karena dia udah mulai pecah. Karena dia orang pasar juga. Kan sama-sama. Iya. Kan? Peter Tanuri. Iya, karena dia orang pasar makanya dia tahu itu. Betul. Nah, olahraga dengan industri sekarang nggak bisa lagi dipisahkan. Orang melihat hanya sekedar peralatan, baik jersey, baik peralatan dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar itu. Saya ngobrol dengan beberapa perusahaan-perusahaan besar. Mereka sekarang ini lebih milih untuk beriklan di kegiatan olahraga. Bahkan ada beberapa konglomerat kita yang sudah beli klub-klub olahraga. Oh, menarik Pak itu. Iya. Menarik Pak. Sudah ada. Tapi saya tidak sebut namanya nanti. Klub sepak bola ya? Sepak bola. Itu berarti bisa bangkit itu. Iya, dia ada saham di sini, saham di sini, saham di sini. Saya pernah tanya, kenapa? Ya, dia murah. Promosi di situ setiap pertandingan. Nah, apalagi kalau sudah IPO. Andai kan kalau sudah ada, mesti daripada nggak jelas klub bisa dipanggil ke sini. Kalau sudah ada konglomerat. Sudah ada komunikasi. Iya, sudah ada komunikasi. Sudah ada komunikasi mereka. Iya. Kaget saya. Oh, kok masuk ke ini? Ya. Jadi memang masa depan olahraga ini sudah luar biasa dan perusahaan-perusahaan besar ada yang sudah membentuk sport industri di tempatnya mereka. Iya. Itu. Nah, bukan hanya itu, tetapi juga jasa sport
industri itu juga harus berkembang. Betul. Kita masih bisa hitung dengan jari. Pelaksana-pelaksana atau IO-IO. Waktu kita punya hajatan besar, itu masih sebagian besar dari luar untuk opening, closing, walaupun kreasinya dari kita. Jadi untuk jadi event organizer pun kita belum cukup ya? Belum. Ya, pemirsa, kami segera masuk sesi terakhir. Bagaimana olahraga Indonesia pada masa akan datang. Jangan kemana-mana, kami segera kembali. Dipersembahkan oleh